Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar pembahasan soal pembelajaran jarak jauh matematika. Sekarang kita mulai dari nomor 16 sampai nomor 20. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari nomor 16 ya. Jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian dari 4X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, maka nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat adalah... Jadi soal ini tentang persamaan kuadrat dan kita disuruh mencari akar-akarnya nih. Akarnya yang pertama X1 dan X2. Nanti yang ditanya nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat kan kayak gini. AX kuadrat tambah BX ditambah C. Terus kalau ini persamaannya kita tulis ke bawah, kira-kira bentuknya kayak gini. 4X kuadrat ditambah 0X dikurang 9 sama dengan 0. Jadi A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan min 9. Terus kalau ada persamaan kayak gini, X1 tambah X1 tambah X2 itu kan rumusnya min B per A. B-nya kita ganti sama 0, A-nya kita ganti sama 4. Jadinya 0 per 4. 0 dibagi 4 berapa? 0. Jadi X1 tambah X2 itu hasilnya 0. Sekarang kita hitung lagi nih. X1 dikali X2. Dia itu rumusnya C dibagi sama A. C-nya itu min 9, A-nya ini 4. Kita masukin, kita hitung. Min 9 per 4 jadinya. Terus kan ini yang ditanya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kalau berdasarkan persamaan, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu kayak gini dia nanti. X1 tambah X2 dikuadratin, dikurang 2 kali X1 kali X2. X1 tambah X2 kan tadi kita udah dapat nih nilainya 0. X1 dikali X2 nilainya min 9 per 4. Kita masukin ke sini. Ini kita ganti sama 0. 2 kali X1 kali X2-nya kita ganti sama 9 per 4. Min kali min kan plus. 9 kali 2, 18. Jadi nanti 18 per 4. Atau kalau kita kecilin nanti jadinya 9 per 2. Ini untuk cara pertama. Cara keduanya ada lagi nih. Kalau pakai cara kedua, gini. 4X kuadrat dikurang 9 kan sama dengan 0. Min 9-nya kita pindahin. Jadi 4X kuadrat sama dengan 9. Jadinya nanti X kuadrat sama dengan 9 dibagi 4. Oke. Terus X-nya akar 9 per 4. Akar 9 berapa? 3. Akar 4? 2. Jadi X1-nya itu 3 per 2. Kalau dia X kuadrat, dia itu punya dua nilai. Yang satu nilai positif, yang satu lagi nilai negatifnya. X2-nya itu min 3 per 2. Terus langsung deh kita masukin ke sini. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. X1-nya kita ganti sama 3 per 2. X2-nya kita ganti sama min 3 per 2. Kita masukin, dikuadratin. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Min 3 kuadrat kan 9, 2 kuadrat 4. Kita masukin ke sini. 9 per 4 tambah 9 per 4. 9 tambah 9, 18 per 4. Hasilnya nanti kalau dikecilin kita bagi 2, hasilnya 9 per 2. Sama aja, jawabannya tetap yang D. Gitu. Diketahui rumus fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min x min 6 dan mempunyai beberapa pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat pernyataan pertama, grafik fungsi memotong sumbu X di 2 titik. Untuk mencari ini, memotong sumbu X di 2 titik atau tidak, kita perlu nyari diskriminannya dulu. Oke? Kita tulis dulu, bentuk umum persamaan kan kayak gini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau ini, kita tulis ke bawah. 2X kuadrat min 1X min 6. A-nya 2, B-nya min 1,
C-nya min 6. Kita cari diskriminannya dulu. Rumus diskriminan itu kan B kuadrat dikurang 4A dikali C. B-nya kita ganti nih sama min 1. A-nya kita ganti sama 2. C-nya kita ganti sama min 6. Kita masukin di sini. Min 1 kuadrat min 4 kali 2 kali min 6. Min 1 kuadrat itu kan 1. Min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 6 plus 48. Jadi D-nya sama dengan 49. Terus fungsinya diskriminan buat apa? Jadi kalau ini kita bikin tabel dulu. Kalau nilai diskriminan lebih dari 0, dia itu nanti akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Di titik sini sama titik sini. Kalau D-nya sama dengan 0, dia itu memotong sumbu X-nya di satu titik aja. Kalau D-nya kurang dari 0, dia itu tidak memotong sumbu X atau memiliki akar-akar imajiner gitu. Terus fungsinya A yang ini, kalau A-nya lebih dari 0, dia itu terbuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0 kayak min 1, min 2, min 3, dia itu nanti terbukanya ke bawah. Gitu. Ini A-nya ini fungsinya dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Gitu. Karena di sini A-nya lebih dari 0, dia itu kan terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas, di sini dia punya titik paling rendah atau titik minimum, gitu. Jadi dari pernyataan ini, grafik fungsi X memotong di dua titik, betul. Karena dia D-nya lebih dari 0, dia memotong di dua titik, ini benar. Nilai diskriminan kurang dari 0, salah nih, karena dia diskriminannya 49. Ini salah. Mempunyai nilai fx maksimum, salah. Karena dia harusnya punyanya nilai minimum, ada di sini. Terus, persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 1/4. Untuk menghitung sumbu simetri, kita pakai rumusnya ini. Min B per 2A. Kita masukin angkanya. B-nya kita ganti sama min 1. A-nya kita ganti sama 2. Min kali min plus 2 kali 2, 4. Jadinya nanti plus 1/4. Ini benar nih. Jadi pernyataan yang benar yang 1 dan yang 4. Jawabannya yang B, gitu. Perhatikan gambar berikut. Pasangan sudut luar berseberangan dari gambar di atas adalah, jadi ini ada dua garis sejajar nih. Ini garis pertama, yang ini garis kedua. Nah, sudut yang di antara dua garis ini namanya sudut dalam ini. 3, 4, 5, 6, sudut dalam. Yang 1, 2, 7, 8 karena ada di luar namanya sudut luar. Oke? Nah, terus pasangan sudut luar berseberangan yang mana nih? Coba 1 sama 8. Satunya di sini, 8-nya di sini. Ini namanya sudut luar. Tapi dia nggak berseberangan. Kalau yang berseberangan itu ini, 2 sama 8. Ini 2 sudut luarnya ada di sini. 8-nya ada di seberangnya sini nih. 2 sama 8. Itu sudut luar berseberangan. Gitu. Kalau 1 sama 8 itu sudut luar sepihak. Kalau 2 sama 7, sudut luar sepihak juga. Kalau 6 sama 4, dia sudut dalam berseberangan. Untuk yang ini, yang sudut luar berseberangannya yang 2 sama 8. Sudut luar berseberangan. Tuh. Jadi jawabannya B. Perhatikan gambar berikut. Persamaan garis P adalah ini. Ada dua garis nih yang saling sejajar. Ini garis pertama, ini garis P. Garis P kita nggak tahu nih titik koordinatnya berapa. Tapi di garis yang pertama, ini kita bisa tahu nih. Ini koordinatnya kan 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Ini kita kasih nama titik X1, Y1. Terus yang kedua ini nih titik koordinatnya 0,4. Kita kasih nama X2 sama Y2. Gitu. Cara menentukan garis P ini kita bisa hitung dari sini dulu. Pertama-tama kita cari dulu gradiennya nih berapa nih. Untuk dua titik koordinat, cara rumus gradiennya itu ini. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya ini kan 4.
Y1-nya 0. Kita masukin ke sini. 4 dikurang 0. Terus X2 dikurang X1. X2-nya 0, X1-nya 6. Kita masukin 0 dikurang 6. Hasilnya nanti 4 dikurang 0 kan 4. 0 dikurang 6, min 6. Gradiennya jadi 4 per min 6. Atau kalau kita kecilin nanti jadinya min 2 per 3. Ini masing-masing kita bagi 2 nih. Bagi 2 dibagi 2. Ini. Gradien garis pertama itu ini min 2 per 3. Terus garis ini sama garis P itu kan sejajar. Kalau untuk garis sejajar, gradiennya itu sama. M1 sama dengan M2. M-nya ini, gradien ini sama dengan gradiennya si P nih. Sekarang tugas kita mencari yang nilai gradiennya min 2 per 3 gitu. Kalau ada persamaan garis bentuknya kayak gini, AX tambah BY ditambah C, gradiennya itu rumusnya min A per B. A-nya ini yang ada X-nya, B-nya ini yang ada huruf Y-nya. Kita coba yang pertama nih. A-nya kita ganti sama 9, B-nya kita ganti sama 6. Rumusnya kan min A per B, jadi min 9 per 6. Jadinya min 3 per 2. Ini salah nih, karena harusnya min 2 per 3. Sekarang kita coba yang B, garis B. A-nya 6, B-nya 9. Kita masukin ke sini. M min A per B. Min 6 dibagi 9. Kita kecilin. Kita bagi 2, jadi kita bagi 3, jadinya. Jadi 6 dibagi 3 kan min 2. 9 dibagi 3, 3. Ini sama nih. Ini gradien garis pertama min 2 per 3. Gradien garis ini min 2 per 3. Jadi persamaan garis P itu yang ini, yang B. Begitu. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Diameter setiap lingkaran 28 cm. Panjang garis satu lilitan yang mengelilingi 6 lingkaran tersebut adalah. Jadi di sini ada lingkaran ini 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu disuruh ngitung ini nih, panjang tali ini. Berapa panjang tali minimal yang dibutuhkan untuk mengikat 6 lingkaran ini? Nah, ini dia. Gitu. Kita hitung dulu. N-nya itu kan ada 6. N-nya itu banyaknya lingkaran nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus D-nya itu diameter. Diameter ini kan 28 cm. Terus rumus untuk menghitung panjang tali minimal itu kan N dikali D ditambah Pi dikali D. N-nya itu kita ganti sama 6. D-nya itu kita ganti sama 28. Pi-nya kita ganti sama 22 per 7, karena ini kan kelipatan 7 nih. Kita masukin 6 dikali 28 ditambah 22 per 7 dikali 28. Langsung aja, ini dikali ini kan 168. 28 dibagi 7 itu kan 4. 4 kali 22, 88. Jadi panjang tali minimalnya itu ini 168 ditambah 88. Jawabannya 256 yang B. Oke.